Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Kembali lagi bersama Mimin yang kece di channel Musik Official Story Crew. Di sini Mimin akan menceritakan sebuah novel ya. Sebelum lanjut, lebih baik kalian subscribe dulu channel Mimin, like dan komen untuk mendukung Mimin biar tambah semangat daripada kalian bengang-bengong aja. Yuk, daripada panjang kali lebar, mending kita langsung saja dengarkan. Semoga kalian suka. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan melanjutkan cerita novel Kaisar Pedang bab 11 sampai bab 20. Oke, sebelum lanjut jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya. Terima kasih. Menyakitkan. Pada saat ini Yikuan ingin mati untuk pertama kalinya. Dulu hanya sakit daging dan kulit, tapi kali ini dia merasakan organ internalnya dan meridiannya pecah. Jenis rasa sakit yang belum pernah dia alami sebelumnya. Yikuan menggertakkan gigi, gemetar tak terkendali. Dia ingin pingsan, tetapi dia tahu betul bahwa dia tidak bisa pingsan. Sekali dia pingsan, dia tidak akan pernah bangun lagi. Jika saya tidak bisa bangun, apa yang harus dilakukan kakak saya? Dia baru berusia 12 tahun. Akankah Yefu memperlakukannya dengan baik? Setelah membaca ini, Yikuan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan meraung. Dia mengepalkan tangannya dan wajahnya penuh kegilaan. Ayo, sakit sedikit. Hahaha, aku tahan, aku. Ini benar-benar sial bangsat. Lebih baik waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan saya tidak tahu beberapa lama. Yikuan tiba-tiba jatuh ke tanah seperti genangan lumpur. Setelah jatuh ke tanah, tubuhnya mulai berkedut seperti kehilangan domba. Kejang ini berlangsung sekitar seperempat jam sebelum berhenti, dan saat ini seluruh tubuhnya basah kuyup. Yikuan terbaring di tanah. Pada saat ini dia tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Tetapi saat ini di luar menara penjara di atas Yi Mansion, awan dan kabut yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berkumpul. Segera hujan mulai turun di atas Yi Mansion. Tetapi tempat-tempat lain adalah matahari terik dan langit yang cerah. Tidak hanya itu, ada pelangi Tetapi tempat-tempat lain adalah matahari yang terik dan langit yang cerah. Tidak hanya itu, ada pelangi di langit-langit di atas Yi Mansion. Diam-diam memadat saat pelangi ini mengembun. Yang kedua juga muncul. Namun tepat saat pelangi ketiga akan mengembun, menara penjara di tubuh Yikuan tiba-tiba bergetar, dan pelangi ketika diam-diam menghilang. Seluruh Kinceng terguncang. Ada beberapa jenius yang menghancurkan dunia antara langit dan bumi. Dan ketika mereka menerobos atau menyadari pencerahan mereka akan menarik penglihatan langit dan bumi. Dan ini umumnya hanya sebuah legenda, tetapi sekarang Kinceng telah muncul pada saat ini. Mata semua orang di Kinceng semuanya terfokus pada langit di atas Yi Mansion. Di Yi Mansion, tetua agung memimpin semua tetua dan klan ke halaman. Dan kemudian perlahan-lahan berlutut ketua agung membungkuk dan dengan hormat ke udara dan dengan penuh semangat berkata, "Terima kasih Tuhan karena telah menjaga keluarga Ye dan Yileng." Ye yang tak terhitung jumlahnya anggota keluarga memiliki satu demi satu sujud. Pada saat ini seluruh klan Yi Mansion sangat gembira. Rumah tuan kota, seseorang lelaki tua melihat penglihatan langit dan bumi di atas Yi Mansion. Wajahnya agak jelek. Sungguh Yileng itu benar-benar menarik penglihatan langit dan bumi. Ini seseorang patriark keluarga Zheng, patriark keluarga Li telah melewati mansion sebuah narasi. Di Kinceng, merpati kurir yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbang. Dan kemudian terbang ke segala arah. Adegan ini spektakuler. Ada seseorang pria pilihan dari keluarga Ye. Ini bukan rahasia lagi. Pria pilihan itu langka namun penjahat yang dapat menarik penglihatan langit dan bumi, bahkan lebih langka. Semua orang di Kinceng tahu bahwa keluarga Ye akan bangkit. Kenaikan ini bukan di Kinceng tetapi di seluruh negara bagian Jiang dan bahkan seluruh Ginzhou. Pada saat ini hampir semua orang di seluruh Yi Mansion mendidih, dan tetua besar bahkan lebih murah hati dengan uang pemilik Yi Mansion. Selama 1 bulan, tidak hanya itu, ia juga langsung melewati koridor daun segel patria ke menjadi patria muda. Masih ada perbedaan antara putra sulung dan patria muda, yang berarti ini adalah sosok nomor 2 yang sebenarnya di Yi Mansion. Meskipun dia melebihi otoritas, tetua agung tidak peduli sama sekali saat ini. Karena Yileng saat ini pasti akan menjadi naga dan ponik di antara orang-orang di masa depan. Bagaimana dengan Patria?
Di masa depan seluruh Yemensen harus bergantung pada Yeleng untuk bernafas. Di halaman tertentu Yelang mengerutkan kening ketika dia melihat ke langit. Dia berhasil menerobos terobosan dari perubahan Qi kelas 6 ke keadaan Qi kekaisaran. Namun dia menerobos 1 jam yang lalu dan penglihatan di langit dan bumi ini baru saja muncul. Karena itu dia tidak begitu yakin apakah penglihatan langit dan bumi disebabkan olehnya. Tak lama kemudian galeri daun tersenyum dingin. Kalau bukan saya, siapa yang memiliki kemampuan untuk memimpin visi dunia ini? Seperti hidup ini, gelar daun, saya juga akan menepati kursi di klasemen penjahat itu. Kemudian itu berbalik dengan pergi. Yiguan tidak tahu sudah berapa lama sejak dia berbaring di tanah. Pada saat ini suara wanita misterius itu tiba-tiba terdengar di lapangan. Bangun dan lihat tubuhmu. Yiguan perlahan bangkit dan dia melihat tubuhnya pada pandangan pertama. Dia tercengang. Karena pada saat ini kulitnya benar-benar memiliki kilauan emas samar. Ini, Yiguan melihat sekeliling dengan bingung. Wanita misterius itu berkata, keadaan tubuh emas berarti mengelola tubuh fisik ke tubuh emas. Tubuh fisik adalah fondasi. Dan kondisi tubuh fisik adalah meletakkan fondasi baik atau tidak. Fondasi menentukan seberapa jauh Anda bisa pergi ke masa depan. Orang bisa hanya berlatih di luar kultivasi, abaikan bagian dalam. Pada kenyataan, sebaliknya bagian dalam adalah hal yang paling penting. Tulang dan organ dalam cukup kuat untuk menahan penghancuran kekuatan eksternal. Meskipun Anda telah mengalami rasa sakit yang tidak manusiawi, Anda akan mendapatkan manfaat besar di masa depan, dan tidak hanya di masa depan. Anda akan memiliki cukup banyak manfaat sekarang. Yiguan mengambil nafas dalam-dalam dan tangannya perlahan mengepal. Pada saat ini dia merasakan gelombang kekuatan mengalir di tubuhnya. Merasakan ini Yiguan sangat gembira. Seperti yang dikatakan wanita misterius itu, kekuatannya saat ini setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Bukan hanya itu, tetapi kekuatan fisik saat ini tidak sebanding dengan sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa sekarang dia dipilih dengan tetua agung, ranah Qi kekaisaran yang kuat, dan dia tidak memiliki tekanan apapun. Seolah memikirkan sesuatu, Yiguan bertanya dengan cepat, "Senior, saudara perempuan saya menderita demam tifus. Dapatkah Anda melakukan sesuatu?" Wanita misterius itu terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, "Apakah itu gadis kecil itu?" Yiguan mengangguk dengan cepat. Wanita misterius berkata, "Saya secara alami punya solusi, tetapi dia tidak bisa memasuki menara ini." "Mengapa?" Yiguan bingung. Wanita misterius itu berkata, "Tata Ling ini telah tertidur. Meskipun tidak mengenali Anda sebagai tuannya, Anda tidak dapat membawa orang ke sini. Jika Anda memaksa orang masuk menara, secara naluri akan menyingkirkan bukan seseorang yang dikenalinya." Wajah Yiguan tiba-tiba tenggelam setelah mendengar ini. "Sepertinya saya hanya bisa membawa saudara perempuan saya ke ibu kota, kekaisaran, untuk perawatan medis. Dan sekarang dia memiliki masalah, yaitu jika dia ingin mencapai ke aura kekaisaran, dia harus mencari pedang roh untuk menelannya. Tetapi seberapa berharga pedang roh itu? Belum lagi keluarga Ye, saat khawatir seluruh Kinceng tidak memiliki pedang roh, dan hanya di tempat paling makmur di negara Jiang seperti ibu kota kekaisaran yang bisa memiliki pedang roh." Yiguan berbisik, "Sepertinya kaisar ini harus pergi." Setelah berlatih pedang sebentar, Yiguan meninggalkan menara penjara. Setelah Yiguan pergi, sebuah gumaman tiba-tiba terdengar di lapangan. Gadis kecil itu agak aneh. Yiguan kembali ke kamar pada saat ini. Yiling masuk. Gadis kecil itu sedikit murung. Yiguan tersenyum dan berkata, "Ada apa?" Yiling berjalan ke depan Yiguan dan berbisik pelan, "Saudaraku, visi dunia macam apa yang membuat Yiling tertarik?" Seluruh suku bersorak dan Yiling telah menjadi penatua bernama Patriark Muda. Mulai sekarang dia akan menjadi patriark keluarga Ye kita. Yiguan sedikit mengernyit dan dia juga telah mendengarnya. Legenda mengatakan bahwa ada beberapa roh yang jahat super di dunia yang dapat menarik penglihatan langit dan bumi ketika mereka menerobos, tetapi ini selalu menjadi legenda. Bagaimanapun kejahatan seperti itu, roh tidak dapat muncul di Kinceng. Dia tidak menyangka bahwa Yilang ini benar-benar akan menarik visi surga dan bumi. Ini berarti pihak lain memang jahat. Pada saat ini Yiliang tiba-tiba mendengus apa visi dunia. Bagaimanapun juga saudaraku adalah yang paling kuat. Yiguan tersenyum sedikit. "Jangan khawatir, itu yang akan menjadi 10 dari sebelum hidup dan matiku. Bergantung dengannya. Setelah 10 hari kami saudara dan saudari meninggalkan Yemensen." Meninggalkan Yemensen? Yiliang sedikit terkejut dan kemudian bertanya, "Kalau begitu akankah kita kembali?" "Kembalilah." Yiguan terdiam. Dia dan saudara perempuannya Yiling dibesarkan di sini dan mereka menganggap tempat ini sebagai rumah mereka sendiri.
Namun setelah kejadian ini dia menemukan bahwa dia dan saudara perempuannya berada di keluarga Y. Tetua tidak memiliki tempat di hatinya. Jika bukan karena dia dan saudara perempuannya pasti sudah lama mati. Sekarang ketika keluarga Y memiliki seseorang yang lebih baik darinya, mereka segera meninggalkannya. Begitu dia masih berpikir bahwa jika dia meninggal suatu hari, keluarga Y pasti akan memperlakukan Yiling karena dia lahir dan mati untuk keluarga Y. Tetapi sekarang tampaknya jika dia mati, nasib adik perempuan itu akan sangat sulit. Menyedihkan, setelah itu membaca ini, dia menggelengkan kepalanya dan tersenyum, dan dengan lembut mengusap kepala kecil Yiling. Apakah kamu suka di sini? Yiling menggelengkan kepalanya. Aku menyukainya sebelum karena ada saudara laki-laki di sini. Tetapi aku tidak menyukainya lagi. Keluarga terlalu tidak adil bagi kakak laki-laki. Kakak laki-laki telah membayar begitu banyak untuk keluarga. Tetapi dia diperlakukan seperti ini oleh keluarga. Para penantua terlalu tidak adil. Ada juga para tetua di klan, tetapi tidak ada yang berbicara untuk saudaranya. Mereka terlalu buruk. Ikuan tersenyum sedikit. Jangan khawatir, langitnya besar. Selama saudara dan saudari kita bersama dimanapun kita berada, itu adalah rumah kita. Yiling tersenyum manis lalu memeluk Ye Kuan dengan erat. Selama kamu bersama kakak, kamu bisa pergi kemana saja. Ye Kuan tertawa dan setelah bermain dengan Yiling sebentar, Ye Kuan kembali ke menara penjara dunia. Masih ada 10 hari tersisa dalam kontes hidup dan mati. Dengan Yilang, dia secara alami tidak berani mengendur sedikit pun. Terutama pada saat ini, Yiling menarik visi legendaris surga dan bumi. Ye Kuan meletakkan tangan kanannya dan di telapak tangannya pedang perak diam-diam mengembun. Melihat pedang di tangannya, Ye Kuan sedikit bersemangat. Senior, aku sekarang juga dianggap sebagai peri pedang kan? Peri pedang? Wanita misterius itu mendengus dingin. Kamu masih 1000 mil jauhnya. Ye Kuan membeku, bertanya mengapa? Wanita misterius itu berkata, hanya mereka yang berarti arti pedang dan menguasai kebenaran. Kendo yang bisa disebut pedang abadi. Kamu tidak bisa menyebut mereka pedang sekarang. Abadi bukan bahkan master pedang. Dia hampir tidak bisa dianggap sebagai tukang reparasi pedang. Ye Kuan sedikit malu. Wanita misterius itu berkata lagi, yang harus Anda lakukan sekarang adalah menjadi tukang reparasi pedang yang berkualitas, nak. Jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan Anda ada banyak perbaikan pedang di dunia. Tetapi ada sangat sedikit pedang abadi. Di dunia Anda tidak buruk jika ada 10. Adapun alasannya Anda akan tahu di masa depan. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa kendo sulit untuk dilalui. Ye Kuan mengangguk, ketika itu sulit untuk berjalan, aku harus terus mati. Setelah insiden dengan keluarga Y ini, dia menemukan bahwa sama sekali tidak mungkin untuk mengandalkan keluarga Y untuk merawat adik perempuannya. Dia harus merawat adiknya sendiri, dan untuk merawat adiknya dengan baik, dia hanya bisa bekerja keras untuk menjadi lebih kuat dan lebih kuat dari dia sekarang. Karena dunia ini sangat nyata, jika Anda tidak memiliki nilai, tidak ada yang akan melihat Anda secara langsung. Ye Kuan menarik kembali pikirannya dan bertanya dengan suara yang dalam. Senior, bagaimana saya bisa menjadi tukang reparasi pedang yang berkualitas? Wanita misterius itu berkata, satu pedang memotong rambutnya. Ye Kuan sedikit terkejut, bukankah itu sederhana? Wanita misterius itu mencibir, cobalah. Ye Kuan mencabut salah satu rambutnya lalu menebas dengan pedang. Sebuah pedang jatuh, rambut itu tiba-tiba hancur. Ye Kuan tercengang, rambutnya hancur tetapi tidak patah. Pada saat ini, suara wanita misterius tiba-tiba terdengar, jika Anda memiliki kekuatan, Anda harus belajar mengendalikan kekuatan, dan Anda harus mempelajari sudut, kecepatan, dan bergerak aspek penggunaan pedang. Bahkan kecepatan angin. Menurut pemikiran saya, Anda mungkin butuh puluhan ribu rambut untuk dipotong untuk menguasai esensi ini. Ye Kuan menarik nafas dalam-dalam. Saya punya rambut. Dengan mengatakan itu, Ye Kuan mulai menebasnya dengan panik. Dan di luar menara penjara, Ye Mansion sudah menyalakan lampu, dan perayaan dan perjamuan hampir semua orang di Qinceng yang memiliki wajah bagus untuk berkumpul bersama di Ye Mansion. Tidak hanya itu, orang Yefu saat ini sering menganggap diri mereka sebagai keluarga pertama di Qinceng. Keluarga Ye saat ini benar-benar berjalan lancar, bahkan istana tuan kota. Keluarga Li dan keluarga Zhang dengan patuh merayakannya. Aula, selamat datang keluarga Ye. Tetua yang lebih tua duduk di kursi, matanya sedikit tertutup. Aku tidak tahu apa yang saya tunggu. Pada saat ini, seseorang lagi tua masuk, penatua agung, tuan kota, patriark keluarga Li, dan patriark keluarga Zhang ada di sini. Penatua agung membuka matanya dan berbisik, Yeyu, pergi, beritahu mereka bahwa saya di sini. Istirahat saya tidak dapat melihat tamu untuk saat ini. Saya akan melihat mereka dalam setengah jam lagi.
Yeyu ragu-ragu penatua ini. Mata penatua perlahan menutup. Sekarang saatnya memberitahu mereka siapa ini adalah penguasa Ginceng. Di luar gerbang Yifu, Yiyu menggepalkan tangan kepada seseorang pria tua dan kedua pria parubaya di depannya. Cheng Zhu, Jiang, Patriark Li, Patriark Zhang, aku benar-benar minta maaf. Kakek tua sedang beristirahat dan tidak dapat melihat tamu untuk sementara waktu. Tetapi ketiganya bisa menunggu setengah jam lagi, maka yang lebih tua harus bangun. Liu, Patriark keluarga Li, menyipitkan matanya. Mari kita tunggu setengah jam lagi. Yeyu sedikit mengangguk dan tersenyum. Tentu saja, jika kalian bertiga tidak ingin menunggu, lakukanlah, kamu bisa pergi. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Keluarga Ye sekarang benar-benar tidak perlu melihat wajah beberapa keluarga. Meskipun kekuatan keseluruhan keluarga Ye tidak sebagus ketiganya, semua anggota keluarga Ye yakin bahwa dalam waktu dekat keluarga Ye hanya bisa mengagumi mereka. Melihat Yeyu pergi, wajah Liu dan ketiganya di pengadilan tiba-tiba tampak jelek. Liu berkata dengan dingin, penatua Ye Mansion ini benar-benar rak besar. Tuan kota Ginceng Jiang Nian berkata dengan tenang, sekarang mereka memiliki koridor daun, jadi tentu saja mereka tidak perlu menempatkan kita di matanya. Samping bab utama membagi setiap keluarga tertawa. Itu memang satu sama lain ke surga. Tapi seluruh keluarga tua-tua yang besar untuk melakukan hal-hal yang saya tidak tahu, rasa begitu arogan proporsi. Meninggalkan rumah itu bukanlah hal yang baik, berkata dia memandang Liu dan Jiang Nian. Dua kami masih ragu-ragu untuk bergabung. Sebelumnya, sekarang sepertinya kita tidak bisa melakukan tanpa bergabung bersama. Jiang Nian dan Liu saling memandang lain dan segera mereka bertiga memerintah mengangguk. Jelas, sikap keluarga Ye membuat mereka harus bergandengan tangan. Setengah jam kemudian mereka bertiga memasuki aula. Selamat datang keluarga Ye. Penantua menyambutnya menggepalkan tinjuan karena benar-benar minta maaf. Lelaki tua itu telah tertidur akhir-akhir ini dan aku telah mengabaikan kalian bertiga. Tolong maafkan aku. Jiang Nian tersenyum di mana penatua sangat sibuk. Baru-baru ini kami mengerti dan mengerti. Penatua itu tertawa. Ayo kalian bertiga silakan duduk. Tiga Jiang Nian duduk yang lebih tua melirik mereka bertiga dan tersenyum. Ketiganya pergi ke istana bersama hari ini. Ada apa? Liu tersenyum. Tentu saja saya datang untuk memberi selamat kepada kamu keluarga untuk mendapatkan langit. Orang yang dipilih ini adalah kegembiraan Ginceng kami. Selamat, penantua berkata sambil tersenyum. Ye Leng terbangun dan menarik visi surga dan bumi. Ini adalah nikmat Tuhan yang diberikan untuk keluarga Ye saya, seperti yang dia katakan. Dia mengambil cangkir teh, dia menyesapnya lalu tersenyum dan berkata, terima kasih tiga telah datang untuk memberi selamat kepada Ye Leng. Pada saat ini, Li Nian kepada keluarga Li berdiri dan mengepalkan tinjunya. Tolong juga minta Ye Jiahaihan untuk hal-hal yang tidak menyenangkan. Patriark keluarga Zhang Li juga berdiri dan mengepalkan tinjunya. Menantu agung keluarga Zhang, saya telah menyinggung banyak hal di masa lalu. Jadi mohon bersabar dengan Ye. Zhang dan keluarga Lin sekali dapat dikatakan sebagai musuh mati keluarga Ye, musuh bebuyutan. Terutama keluarga Zhang, putra keluarga Ye terakhir meninggal di tangan keluarga Zhang. Tapi sekarang keluarga Zhang dan keluarga Li harus menundukkan kepala karena keluarga Ye keluarga dari seorang pria yang dipilih oleh surga. Dan dia masih seseorang pria yang dipilih oleh surga dan bumi untuk menarik penglihatan surga dan bumi pada saat ini. Jika mereka tidak menundukkan kepala, mereka mungkin harus berbalik di masa depan. Penantua menyesap teh tanpa berbicara. Dengan keheningan tetua agung, suasana di lapangan langsung menjadi berat. Zhang Li memandang Jiang Nian, penguasa mansion tuan kota yang tidak jauh. Yang terakhir tersenyum sedikit. Menantua semua orang berasal dari Ginceng, dan Ginceng adalah tempat kecil. Semua orang melihat ke atas di tempat kecil ini. Ya, tidak dapat dihindari untuk bertemu satu sama lain. Sekarang keluarga Ye harus bangkit dan lawannya pasti beberapa orang kaya di dunia. Bagaimana menurut Anda? Penantua itu tersenyum sedikit. Saudara Jiang telah berbicara, apa lagi yang bisa saya lakukan? Bagaimana dengan ini? Keluarga Ye saya hari-hari tidak terlalu baik dalam beberapa tahun terakhir. Dalam 10 tahun ke depan, hak penambangan emas di sekitar Ginceng akan diserahkan kepada keluarga Ye saya. Bagaimana? Mendengar ini, semua orang di pengadilan tiba-tiba tenggelam dan harus dikatakan marah. Bagaimana keluarga bangsawan di Ginceng ini bertahan?
Secara alami itu tergantung pada tambang emas, dan kontradiksi antara beberapa perusahaan juga merupakan tambang emas karena ada beberapa tambang di sekitar Kinceng. Dan setiap kali tambang ditemukan itu pada dasarnya adalah pertarungan maut. Tidak ada yang mau melepaskan karena tambang emas mewakili sumber daya mereka. Orang-orang di atas tidak dapat mengelola dan orang-orang di bawah tidak dapat mengelola. Jika ini terus berlanjut itu hanya akan hancur secepat atau lambat. Dan sekarang keluarga Y menginginkan 10 tahun hak penebangan, yang berarti bahwa keluarga mereka di Kinceng tidak akan lagi memiliki penghasilan selama 10 tahun. Meskipun tidak akan punah, mereka takut mereka harus makan rumput dalam 10 tahun terakhir. Tidak jauh, Tuan Kota Kinceng Jiang Nian melirik tetua agung dan tidak berbicara, menundukkan kepalanya dan minum teh. Namun matanya dingin. Tidak hanya Jiang Nian, tetapi dua lainnya juga terlihat sangat jelek. Meskipun sebelum mereka datang, beberapa di antara sudah siap disembelih, namun mereka tidak menyangka Yi Jiazai begitu kejam. Penatua Agung melirik semua orang di lapangan dan tersenyum. Jangan khawatir, kalian setelah 10 tahun Yileng takut dia telah menjadi orang di gunung. Pada saat itu Wen Yan, Jiang Nian dan yang lainnya tampak tiba-tiba berubah. Itu berarti bahwa beberapa kekuatan sekte luar dunia, kata-kata tetua agung ini jelas mengancam, dan itu adalah ancaman yang tidak tahu malu. Begitu Yileng bergabung dengan pasukan itu, mungkin hanya semasalah beberapa jari untuk menghancurkan mereka pada saat ini. Setelah membaca ini, Jiang Nian dan yang lainnya di lapangan saling memandang. Akhirnya Jiang Nian berdiri dan mengepalkan tinjunya. Karena keluarga Y sulit hak penebangan tambang di sekitar Kinceng akan kembali ke keluarga Y untuk waktu yang lama. 10 tahun ke depan, penantua itu tersenyum dan mengepalkan tinjunya. Terima kasih banyak. Jiang Nian mengangguk. Kalau begitu aku akan pergi nanti. Setelah berbicara, keempatnya berbalik dan pergi. Pada saat ini Yi Yu berjalan ke aula dan Yi Yu berkata dengan sungguh-sungguh, penantua ini menyinggung mereka semua. Menyinggung? Penantua mencibir, aku masih takut menyinggung mereka di keluarga Y. Kamu begitu lang menjadi orang-orang di gunung, bukankah hanya beberapa menit untuk menghancurkan mereka? Keluarga Y saya hanya membutuhkan 10 tahun hak penambangan. Itu sudah merupakan kebaikan yang luar biasa. Jiang Nian, mereka bertiga baru saja meninggalkan Ye Mansion dan ekspresi mereka bertiga langsung menjadi biadab. Terlalu banyak penipuan. Li berkata dengan keras, keluarga Y ini harus dibunuh begitu mereka berkuasa. Liu berkata dengan dingin, Yileng itu adalah orang terpilih yang dapat menarik penglihatan langit dan bumi. Sekarang keluarga Y memiliki Yileng. Jangan berbicara tentang kita. Bahkan istana Tuan Kota tidak lagi ada di mata mereka. Jiang Nian menggelengkan kepalanya. Jangan berkata itu. Sekarang kita tidak tahan, kita harus menanggungnya. Mari kita masing-masing kembali ke mansion dan lihat waktu itu. Jangan khawatir, bunganya tidak akan merah 100 hari. Keluarga Y bertindak begitu arogan. Akan ada hari ketiga mereka dalam masalah. Setelah berbicara, beberapa orang berbalik dan menghilang di pintu Y Mansion. Dengan kompromi antara keluarga Li, keluarga Zhang, dan rumah penguasa kota, seluruh keluarga Y tiba-tiba membengkak. Di masa lalu keluarga Y agak rendah hati dan setinggi lutut di depan perusahaan-perusahaan ini. Tetapi sekarang karena Yileng, seluruh keluarga Y memiliki kepercayaan diri dan kepercayaan penuh. Setelah itu, banyak dari anak-anak keluarga Y sudah menganggap diri mereka sebagai keluarga Kinceng pertama. Tidak hanya anak-anak keluarga Y yang berpikir demikian, tetapi bahkan para tetua pun berpikir demikian. Tapi sekarang hampir semua orang memegang Yileng di telapak tangan mereka, dan pada saat ini banyak orang memikirkan Yi Kuan lagi. Pernahkah kamu mendengar Yi Kuan sudah lama tidak meninggalkan halamannya? Apakah dia berani keluar? Sekarang generasi muda di Kinceng, siapa yang akan ditakuti oleh saudara laki-laki Yileng? Tidak, untuk seluruh generasi muda negara Jiang, saudara laki-laki Yileng termasuk kelas atas apapun Yi Kuan, ini saya takutnya buat abang Yileng sepatunya sudah tidak cocok lagi. Hei, jika dia bersujud dan mengakui kesalahannya, dia akan bisa menyelamatkan nyawanya. Nah, tahukah Anda betapa cantiknya anak-anak keluarga Y kami di luar sekarang? Kemarin saya bertemu dengan tuan muda dari keluarga Zhang. Saya menampaknya ketika dia naik. Dia bahkan tidak berani melepaskannya. Hahaha. Kemarin aku bertemu dengan putra tertua keluarga Li di Yichun Country. Pihak lain hanya melihat Yi Kuan di matanya, tapi kemarin ketika aku menyuruhnya untuk berguling, dia juga berguling tanpa berani melepaskannya. Apa yang menyenangkan? Bukankah sekarang Kinceng keluarga Y kami memiliki keputusan akhir? Semua ini dibawa oleh saudara klan Yileng.
Ayo pergi dan mengunjungi saudara klan yang di Yileng. Menara penjara dunia. Yikuan terus memegang pedang surga roh menebas tanah. Untuk Yikuan, apa yang dilakukan sekarang adalah untuk menjadi pendekar. Ia telah bergantung pada adiknya sejak kecil. Dan dia tahu pentingnya kekuatan, terutama setelah kali ini suatu hal untuk memahami. Jika seseorang pria kehilangan kekuasaan, dia benar-benar lebih rendah dari seekor anjing. Bahkan jika dia telah melakukan begitu banyak untuk keluarga Y dan membayar begitu banyak, keluarga Y mengatakan bahwa jika dia meninggalkannya, dia akan ditinggalkan. Orang ini hanya bisa mengendalikan dirinya sendiri. Dalam menara Y, saya tidak tahu berapa kali pedang Quan Shi telah diayunkan. Dan sekarang dia telah mampu memotong rambutnya dengan satu pedang. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang adalah tukang reparasi pedang, tapi tidak cukup baik. Penggunaan kecepatan dan kekuatannya saat ini hanya dapat dianggap sebagai pendekar pedang biasa. Masih ada sedikit jarak dari pendekar pedang hebat. Tidak ada tahun kultivasi dan waktu terlalu sangat cepat. Segera hanya ada kurang dari 3 hari tersisa sebelum perjanjian hidup dan mati 2 orang Januari. Hari ini Yikuan keluar dari menara penjara dunia. Dia mengerutkan kening dan ketika dia keluar dari menara, karena saat ini Yiling ada di sini untuk mengantarkan makanan. Sesuatu terjadi. Yikuan bergegas ke kamar Yiliang. Pada saat ini, Yiliang benar-benar berbaring di tempat tidur menggigil. Ada embun beku di rambutnya. Melihat adegan ini, wajah Yikuan berubah drastis. Dia berlari dan mengeluarkan botol batu giok putih, tetapi botol batu giok putih itu kosong. Pilnya hilang. Yikuan menampar dirinya sendiri dengan tiba-tiba, sial, bangsat, aku lupa bahwa tidak ada pil. Sial, bangsat. Dia menampar dirinya sendiri lagi dan kemudian dia dengan cepat menggosok pipi Yiling dan berkata dengan suara gemetar, tunggu saudara akan segera kembali. Setelah berbicara, dia bergegas keluar dari ruangan seperti orang gila dan langsung pergi ke apotek di Ye Mansion. Yikuan keluar. Ketika mereka melihat Yikuan, beberapa anak keluarga Ye di Ye Mansion menyebarkan berita dan beberapa perbuatan baik, bahkan berlari mengelilingi Yikuan. Jika sebelumnya mereka secara alami tidak akan berani, tetapi sekarang dengan munculnya Yileng, anak-anak dari keluarga Ye tidak takut pada Yikuan sebelumnya. Dalam perjalanan, sekelompok anak-anak keluarga Ye tiba-tiba menghentikan Yikuan. Pemimpin adalah Yi Feng, yang juga cucu dari tetua dan sesepuh Yileng. Yi Feng melirik Yikuan lalu tersenyum dan berkata, Yikuan, mengapa kamu kehabisan waktu luang hari ini? Mengabaikan Yi Feng dan yang lainnya, Yikuan berjalan menuju apotek yang jauh. Dan bahwa Yi Feng, tetapi sosoknya melintas. Dia berdiri di depan Yikuan lagi dan tersenyum. Yikuan, melihatmu buru-buru, apakah itu karena saudara perempuanmu yang Jing sedang sekarat? Jika demikian, maka saya akan mengucapkan selamat kepada Anda sebelumnya. Bagaimanapun, Anda akan memilikinya, 1 botol minyak lebih sedikit di masa depan. Pada saat ini, Yikuan tiba-tiba menggertakkan dirinya sendiri dan Yi Feng sebelumnya bereaksi dan Yikuan meninju tenggorokannya di tempat. Klik, terdengar 1 tulang patah. Semua orang di lapangan ketakutan di tempat, tapi mata Yi Feng terbuka lebar dan di dalam matanya retak. Pada saat ini, Yikuan tiba-tiba mengeluarkan belati dari pinggangnya dan menghadapi tenggorokan Yi Feng adalah segalanya. Tertawa, hahaha, kepala Yi Feng langsung jatuh. Yikuan menyingkirkan belati dan dia melirik anak-anak keluarga Ye dengan muram. Siapa yang berani mengatakan bahwa saudara perempuanku bukan sepatah kata pun? Aku tidak akan meninggalkanmu dengan apapun untuk dikatakan dalam hidup ini. Diam di lapangan. Mata semua anak keluarga Ye penuh dengan kegirangan dan ketakutan. Semua orang di keluarga Ye tahu bahwa Yikuan tidak baik untuk bayi saudara perempuannya. Dapat dikatakan bahwa Yikuan adalah iblis gila yang melindungi saudara perempuannya. Namun mereka tidak menyangka bahwa perlindungan Yikuan telah mencapai level ini. Yi Feng ini adalah cucu kakek tetua. Dan Yileng adalah sepupu. Dan Yikuan ini terbunuh seperti ini. Yikuan tidak terjerat dengan anak-anak keluarga Ye. Dia langsung pergi ke apotek rumah Ye. Pada saat ini seseorang lelaki tua berjalan keluar. Orang ini adalah penantua Ye King yang bertanggung jawab atas apotek Ye Mansion.
Melihat Yikuan, Yiking segera mengerutkan kening. Yikuan, apa yang kamu lakukan? Yikuan berjalan langsung ke lemari obat. Dia melirik dan segera matanya tertuju pada kotak. Kemudian dia membuka lemari, tetapi lemari kosong. Setelah melihat ini, ekspresi Yikuan tiba-tiba menjadi dingin. Dia menoleh untuk melihat Yiking. Pil Zhen. Yiking menyipitkan matanya. Orang tua itu telah bersembunyi. Yikuan, keluarga telah menghentikan pasukan pil saudara perempuanmu. Kamu, pada saat ini Yikuan tiba-tiba melemparkan beban seukuran kepalan, tangan ke rak obat di sebelah Yiking. Ekspresi Yiking berubah drastis. Dia menghindari ke samping dengan cepat dan menghindari gundukan penimbangan. Meskipun dia menghindari gundukan penimbangan, ekspresinya berubah drastis dalam sekejap karena Yikuan sudah tiba di depannya. Yikuan tiba-tiba meledakkan kepala Yiking dengan pukulan sederhana dan lugas. Yiking terkejut. Dia menggulung tangan kanannya dan kemudian menyerang Yikuan dengan pukulan yang sama. Tinju dan tinju. Ledakan semburan rendah udara tiba-tiba terdengar. Yiking langsung terkena tinju Yikuan dan mundur dengan keras. Ketika dia mendorong ke sudut dan tidak bisa mundur, Yikuan muncul di depannya lagi. Kali ini Yikuan juga meledakkan kepalanya dengan pukulan. Kemarilah. Mata Yiking tiba-tiba menyusut dan dia dengan cepat berkata, aku memberikannya padamu. Ini dia. Tinju Yikuan berhenti beberapa inci dari wajah Yiking. Yiking memandang Yikuan dengan ngeri. Dia adalah perubahan nyata dari Qi. Meskipun dia tidak sering bertarung di luar, sejauh yang dia tahu, Yikuan hanya keadaan yang tak berujung kelas 5. Namun roda ini dia dikalahkan. Kekuatan Yikuan ini terlalu menakutkan. Yikuan mengeluarkan tangannya. Wajah Yiking sedikit berubah, tidak berani memainkan trik apapun. Dan dia dengan cepat mengeluarkan botol batu giok dan menyerahkan kepada Yikuan. Yikuan membuka botol giok putih dan melihatnya hanya ada 15 pil bergizi di dalamnya. Yikuan mengerutkan kening dan Yiking dengan cepat berkata, Yikuan, pil ini sangat berharga. Kami tidak memilikinya di Qingcheng. Semuanya dibeli dari luar ini dan dari pembelian terakhir. Yikuan terdiam beberapa saat. Akhirnya dia menyingkirkan botol giok putih dan kemudian berkata, saya telah bekerja keras untuk keluarga selama bertahun-tahun. Jadi mengapa Anda tidak minum pil keluarga? Yiking melirik Yikuan dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Yikuan tidak mengatakan apapun. Dia berbalik dan meninggalkan rumah, tetapi di luar sesepuh sudah menggilingnya dengan sekelompok tetua. Kemarahan dan pembunuhan Yikuan jelas sudah diketahui oleh tetua agung dan yang lainnya. Penatua memandang Yikuan, cucu saya baru saja mengatakan beberapa patah kata tentang Anda. Anda akan membunuhnya? Yikuan berjalan perlahan di depan penantua cucu Anda. Jika Anda tidak mengejari saya akan lakukanlah untukmu pelajarannya. Tetua Agung perlahan mengepal tangannya. Yikuan menatap Tetua Agung tanpa ekspresi di wajahnya, tetapi dia ada niat membunuh di matanya. Pada saat ini Tetua Agung itu tiba-tiba berkata dengan muram, beri aku pertempuran dan bunuh dia. Segera beberapa penjaga di Yemen bergegas menuju Yikuan. Ekspresi mengerikan muncul di sudut mulut Yikuan. Saat berikutnya, dengan sentuhan ringan di jari kakinya, seluruh orang langsung meluncur keluar. Sebelum semua orang bisa melihat dengan jelas, kepala penjaga Yimensen terbang beberapa meter jauhnya. Yikuan tidak berhenti, berbalik dan terbang saat kaki cambuk menyapu penjaga yang bergegas di depannya. Ledakan penjaga itu langsung dikejutkan oleh tendangan Yikuan. Pada saat ini, Yikuan bergegas langsung ke Tetua Agung. Melihat adegan ini, wajahnya sesepuh tiba-tiba menjadi biadab. Dia melangkah maju dan kemudian menampar Yikuan dengan telapak tangan. Tangan kanan Yikuan mengepal. Dan kemudian dia menggepalkan tinju. Ledakan. Begitu telapak tangannya bersentuhan Tetua Agung, itu langsung terguncang mundur 10 langkah. Tetapi Yikuan tidak mundur lagi. Penantua Agung memandang Yikuan dengan ngeri. Bagaimana mungkin dan tianmu rusak? Mengapa kamu masih memiliki kekuatan tempur seperti itu? Kejauhan mata Yikuan sedikit menyipit. Bagaimana kamu tahu dan tianku? Penantua Agung itu mati sampai mati melihat Yikuan dan dia tidak bisa berbicara. Namun Yikuan sudah memahaminya. Tak perlu dikatakan orang misterius yang menyerangnya pasti dikirim oleh Tetua Agung. Setelah membaca ini, mata Yikuan melonjak dengan niat membunuh. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar di lapangan. Yikuan, kamu pergi. Semua orang mendengar suara itu dan melihat bahwa ada orang di sini. Adalah Yileng. Yikuan melirik Yileng dengan dingin, berbalik dan pergi tanpa omong kosong. Di sekitar para penjaga tidak berhenti tetapi menatap Yileng.
Di samping Yileng, penantua berkata dengan bingung, "Yileng, bahkan jika kamu memiliki perjanjian hidup dan mati dengannya, tetapi dia membunuh sesepumu." Nada ini Yileng menyela kata-kata tetua. "Jangan khawatir, 2 hari kemudian aku akan menghirup ini untukmu." Penantua itu mengepalkan tangannya dengan erat, wajahnya membiru. Dan dia tidak berbicara. Yileng tersenyum dan berkata, "Saya tahu dia sombong dan dia benar-benar harus dibunuh. Tapi sekarang bukankah waktunya 2 hari kemudian Anda memberitahu semua orang di Ginceng untuk menonton pertempuran saya? Akan bertarung dengannya dan kemudian menjadi terkenal." Mendengar ini, sesepuh itu mengulurkan kening sedikit berkerut. "Apa maksudmu?" Yileng berkata sambil tersenyum, "Jika Anda ingin menarik perhatian pasukan asing di gunung, Anda hanya dapat membuat nama untuk Anda sendiri. Dia adalah orang pertama yang ingin saya injak. Jika Anda mengajaknya, saya bisa di Ginceng ini. Ini adalah kesempatan untuk menarik perhatian beberapa kekuatan asing." Penantua agung itu tampaknya sedikit longgar ya. Itu kekuatan semua tinggi di atas. Jika Anda tidak membuat sedikit gerakan, saya khawatir akan sulit untuk menarik perhatian mereka. Yileng mengangguk. "Penantua agung, jangan khawatir. 2 hari kemudian saya akan membiarkannya mati di atas ring untuk mempermalukannya, untuk menghilangkan kebencianmu." Penantua agung mengangguk seolah-olah memikirkan sesuatu dan dia serius. Berkata, "Meskipun dan itian orang ini rusak, kekuatan tempurnya tidak boleh diremehkan, kamu tidak boleh ceroboh." Yileng melirik yang lebih tua, tersenyum sedikit, tidak mengatakan apa-apa, tetapi dia sangat menghina dalam hatinya. Baru saja tetua agung dan lawan Yikuan berada di posisi yang kurang menguntungkan. Dia telah melihatnya di dalam hatinya, bukan karena Yikuan terlalu kuat, tetapi tetua agung yang terlalu lemah. Seseorang hanya bisa memanjakan dirinya sendiri. Meskipun dia adalah seseorang ahli bela diri, tetapi selama dia tidak mencapai kategori yang berada di luar ranah tubuh fisik, maka tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah seseorang lelaki tua. Penantua agung ini adalah orang tua di hatinya, tidak hanya penantua agung tetapi juga penantua Yi Mensen. Yileng menarik kembali pikirannya melihat ke arah tempat Yikuan pergi sebelumnya dan mencibir suatu kehormatan bagimu untuk menjadi batu loncatanku. Yikuan kembali ke kamar dan dia buru-buru menuangkan A Yangsen pil dan diberikan pada Yileng. Yikuan menatap Yileng dengan gugup. Pada saat ini dia benar-benar sedikit arogan. Dan pada saat yang sama dia menyalahkan dirinya sendiri karena melupakan pil saudara perempuannya. Segera dia di bawah tatapan gugup Yikuan, Yileng perlahan membuka matanya ketika dia melihat Yikuan. Dia tersenyum manis. "Saudaraku, senang bertemu denganmu." Yikuan tersenyum sedikit, dia memegang tangan Yileng. Dengan erat dia berkata dengan lembut, "Apakah lebih baik?" Yileng sedikit mengangguk, sudah tidak terlalu dingin lagi. Yikuan berbisik, "Ini tidak baik untukku. Aku tidak berjanji lagi. Tidak akan ada waktu berikutnya, sama sekali tidak." Yileng memandang di Yikuan dan tiba-tiba dia, "Oke, sekian, terima kasih dari saya. Segitu dulu. Nanti kalau lanjutannya Mimin ada waktu, Mimin bakal lanjutin ya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Oke, bye bye.